di bumi kita. Letak kita menguasai selat-selat yang sangat strategis. 2/3 perdagangan dunia melewati selat-selat kita. Ini menurut para ahli bagian dari unsur penting menjadi negara kuat. Unsur-unsur kekuatan nasional, the elements of national power, menurut Profesor Hans Morgenthau, yang dikenal sebagai guru hubungan internasional di seluruh dunia, dari aliran the school of thought realis. Jadi aliran realis yang mengakui kenyataan. Dalam aliran nasionalis ini, mereka mengatakan dalam hubungan antara negara yang berlaku adalah kekuatan, power. Sahabat, iya. Niat baik, iya. Tapi di ujungnya adalah kekuatan. Dan untuk itu dikenal dengan hukum Thucydides. Thucydides ini adalah ahli sejarah 2500 tahun yang lalu. Dan dia membuat buku yang sangat tebal, tapi inti dari buku itu adalah satu kalimat. Kalimat itu berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Artinya, yang kuat akan berbuat sekehendak mereka. Yang kuat akan berbuat sekehendak mereka. They will do what they can. The weak suffer. Yang lemah menderita apa yang dia harus menderita. Jadi adik-adik sekalian, para guru besar, hal ini harus kita ingat. Kalau kita ditanya peran kita di dunia, artinya Indonesia harus kuat. Kalau Indonesia tidak kuat, Indonesia akan menderita. Ini hukum ribuan tahun. Ini bukan pendapat Prabowo Subianto, ini hukum sejarah. Kalau kau lemah, saya akan ambil kekayaanmu. Saya akan jajah kamu. Saya akan injek-injek kamu. Saya akan bikin kamu budak. Kalau perlu saya habisin kamu. Itu sejarah manusia. Unsur-unsur kekuatan nasional. Pertama, geografi. Tadi saya sudah sebut. Geografi Indonesia sangat strategis. Luas wilayah kita sangat besar. Kita menguasai selat-selat yang sangat strategis. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok. Ini adalah alur-alur laut yang sangat strategis. Demografi, kita punya jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Sumber daya alam, menurut Institut Mineral Internasional, Indonesia memiliki dari 16 mineral terpenting, kita memiliki 9 mineral yang terpenting. Kenapa di dunia. kemarin Indonesia menjadi tuan rumah di Bali? Aduh, insyaallah. Belum sumber daya alam yang lain. Kita penghasil komoditas-komoditas yang sangat besar dan sangat banyak. Unsur kekuatan nasional lainnya adalah ekonomi, politik, militer, dan psikologi. Ekonomi, kemampuan suatu negara untuk bekerja memanfaatkan sumber daya alamnya secara efisien. Saudara-saudara, kita penghasil boksit yang sangat besar.
Boksit adalah bahan untuk aluminium. Sekarang kita bertanya, dan sekarang presiden yang sekarang, pemerintah yang sekarang sedang memaksakan Pak Jokowi. bahwa kita tidak boleh lagi Garis ekspor bawahi Pak Jokowi. bahan baku. Kita harus bikin processing, kita harus bikin pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi di Indonesia. Selama puluhan tahun kita ekspor, selama lebih dari 100 tahun kita ekspor boksit. Apa kabar daerah Ibu Boksit Banteng? adalah bahan untuk menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat terbang, kereta api, televisi, mobil, motor. Sekarang kita harus bikin dan sedang memaksakan smelter-smelter pengolahan. Demikian tembaga, demikian emas, demikian nikel, dan bahan-bahan lainnya. Politik, bagaimana suatu negara mampu menjaga teritori sumber daya alamnya. Bagaimana kita mengorganisir negara kita. Apakah kita ribut tiap bulan? Apakah terus ada huru-hara? Atau kita bisa ada ketenangan? Atau ada stabilitas? Sistem hukum yang baik. Sistem hukum yang penuh dengan keadilan. Militer, bangsa itu mampu nggak untuk mengolah, memanage, mendirikan, melatih tentara yang baik? Atau tidak mampu? Atau tidak mau memelihara tentara yang baik? Kita punya kekayaan yang luar biasa, kita tidak mau punya tentara yang baik. Jangan salahkan kekuatan asing. Kalau dia datang, dia mengambil hutan kita, dia mengambil ikan kita, dia mengambil semua kekayaan kita. Saudara-saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan sampaikan kepada saya beberapa minggu lalu bahwa nilai kekayaan ikan kita tiap tahun adalah 30 miliar dolar setahun. 440 triliun. Nah, kalau kekayaan semacam ini kita tidak mau jaga dengan angkatan laut yang kuat, angkatan udara yang kuat, bea cukai yang kuat, bakamla yang kuat, ya jangan salahkan kalau ada ribuan kapal asing masuk mengambil ikan kita. 30 miliar, 400 triliun lebih. Bayangkan berapa sekolah yang kita bisa bangun, berapa puskesmas, berapa obat yang kita bagikan, berapa pabrik yang kita bisa mendirikan, hanya dari satu sektor saja. Saya belum bicara sektor-sektor lain. Yang terakhir, psikologi suatu bangsa. Psikologi suatu bangsa itu artinya adalah kehendak nasional, the national will, yang dikatakan oleh Bung Karno, kalau kita mau merdeka kita harus bangun national character, karakter nasional. Not only nation building, but character building. Apakah kita bangsa yang rendah diri? Apa kita bangsa yang tidak hormat sama orang tua kita sendiri? Adik-adik sekalian, sepinter-pinter kau adalah hasil dari orang tuamu semua di atas. Betul, sehebat-hebat kalian, hasil dari orang tua kalian. Saya melihat ada bagian dari bangsa lain yang budayanya baik. Kenapa kita tidak mengakui? Saya melihat ya, bangsa India, anak-anak India kalau keluar rumah, dia sentuh kaki ibunya dan bapaknya baru keluar rumah. Tiap hari, kalau pulang ketemu orang tua, dia cium kaki, dia cium dengan tangan ya. Ini saya lihat budaya baik, bahwa saudara-saudara bisa begini karena orang tuamu, saudara-saudara sampai sarjana karena orang tuamu, saudara mengabdi nanti, saudara berjuang nanti untuk orang tuamu. Jadi betul. Ini bagian dari karakter nasional. Apa kita rendah diri? Kalau lihat orang asing kagum, sudah S1, sudah S2, S3,
lihat orang asing kagum, padahal dia mungkin belum tentu dia sepintar kalian. Ini masalah karakter nasional, kehendak nasional. Yang ketiga bagian dari psikologi adalah integrasi nasional. Alhamdulillah, kita bersyukur kita punya founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, semua founding fathers kita mampu mempersatukan. Saudara-saudara, ada buku-buku orang hebat di dunia yang mengatakan Indonesia is not a natural country. Bagaimana ratusan suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat kok bisa bersatu, kok bisa bersama-sama. Nah, ini saudara-saudara, kita tidak lepas daripada pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kalian tidak boleh lupa orang tuamu, kita sebagai anak bangsa Indonesia tidak boleh lupa jasa-jasa, kehebatan, sumbangan bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa kita. Kita adalah bangsa yang sekarang punya integrasi nasional. Saudara-saudara, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, bahwa Indonesia memiliki dua kecemerlangan yang saya anggap dua kecemerlangan. The brilliance of our leaders. This is sesuatu yang cemerlang, yang banyak negara tidak punya. Kalau dulu kita punya itu, masa anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, tidak akan menjaga dan meneruskan. Apa kecemerlangan menurut saya? Yang pertama, bahwa pendiri-pendiri bangsa kita memilih bahasa suku yang kecil sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu, Ya, betul, bahasa Melayu. berasal dari Riau. Jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah mayoritas. Bung Karno orang Jawa. Tokoh-tokoh dalam BPU PKI itu banyak orang Jawanya. Tapi tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan. Ini kecemerlangan. Kalau kita lihat negara lain sampai sekarang masih ribut, mau perang saudara gara-gara bahasa. Sebentar lagi di Eropa, kemungkinan besar Belgia akan pecah menjadi satu berbahasa Prancis, yang satu berbahasa Wallons. Negara sudah berdiri lama akan pecah, masalahnya masalah bahasa. Di negara sebesar India masih ribut soal bahasa. Kita bersyukur hampir 300 juta bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, kita bisa semua satu bahasa, bahasa kebangsaan. Ini menurut saya suatu kecemerlangan. Yang kedua, kecemerlangan bangsa Indonesia adalah memiliki bahwa founding fathers kita berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Ini jangan kita anggap enteng. Menurut pendapat saya dan pendapat para ahli, pendapat senior-senior, begitu kita tinggalkan Pancasila, saya kira negara ini akan bubar. Itu pendapat saya. Jadi jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Karena itu, saudara-saudara harus bangga universitas kalian memiliki nama besar Pancasila sebagai nama universitas kalian. Itu juga mengandung tanggung jawab moral bahwa saudara harus sangat-sangat yakin untuk mempertahankan Pancasila dan untuk mengajarkan Pancasila kepada lingkungan kalian semua. Dan harus diyakini bahwa dengan Pancasila ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda
agama yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, kita bisa berhimpun dalam suatu negara yang demikian besar, demikian kaya, dan demikian punya harapan untuk ke depan. Saudara-saudara, ini Nah, yang ideologi Pancasila. saya masih ada waktu ya. Saya harus disiplin waktu.